Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Unu Channel, kumpulan tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan aplikasi CorelDRAW versi 2018. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi memang dari bentuk logo sudah berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya. Nah, kebetulan saya install aplikasi CorelDRAW ini yang sudah versi 2018, kemudian pada sistem 64 bit. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan PC yang kita pakai atau laptop yang kita gunakan. Kalau memang versi operasi sistem 32 bit, nah disarankan untuk menginstal Corel yang 32 bit. Nah, baik teman-teman, ini adalah tampilan awal. Jadi hampir sama dengan versi yang sebelumnya. Jadi sudah ditampilkan hasil editing atau history editing yang sudah kita lakukan pada menu awal ini, sehingga jika memang teman-teman mau mengedit hasil editing yang sebelumnya sudah Anda edit, nah bisa tinggal mengklik saja tanpa harus mencari folder yang sudah kita simpan. Oke, untuk sebagai langkah awal kita buka file baru atau dokumen baru. Nah, tampilan secara defaultnya seperti ini. Jadi hampir sama dengan tampilan daripada versi yang sebelumnya. Hanya memang ada perbedaan sedikit, terkhusus untuk bagian toolbox yang di sisi kiri. Seperti transparansi tool ini sudah berbeda di versi X7. X7 dia sudah bergabung di sini di dalam semua, di drop shadow, contour, blend, distort dan lain sebagainya. Transparan juga termasuk di dalam. Nah, di versi 2018 ini sudah terpisah. Kemudian bentuk logo toolsnya juga memang berbeda, tapi fungsi semua sama, sehingga saya rasa tidak jadi masalah ketika memang kita sebelumnya memakai versi-versi X7, X8 dan lain sebagainya. Baik, sebagai pertemuan pertama kita akan pengenalan tentang aplikasi CorelDRAW 2018 ini. Namun sebelumnya yang ingin saya sampaikan yang terpenting adalah mengedit gambar ataupun video, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkreativitas, bagaimana kita bisa berimajinasi yang baik sehingga bisa melahirkan suatu karya yang baru yang kemudian bisa diterima tentunya di semua kalangan. Karena memang pada dasarnya penguasaan materi dengan kreativitas itu sangat jauh bandingannya. Ada yang mengatakan 70 banding 30, ada yang mengatakan 80 banding 20. Penguasaan materi hanya 20%, kreativitas itu 80%. Sangat menentukan hasil yang akan kita capai, bagaimana bisa kita berkreativitas. Karena memang persoalan editing, kita menguasai semua tools, menguasai semua fungsi-fungsinya, tetapi kalau kita tidak bisa memadukan warna antara background dengan teks, antara background dengan gambar, maka juga akan tidak menarik dilihat. Sehingga memang benar bahwa kreativitas sangatlah penting di dunia desain, baik itu editing gambar, video, bahkan audio. Sehingga memang perlu kebiasaan mengedit. Dengan kebiasaan itu, begitu kita sering mengedit, maka secara otomatis kreativitas atau imajinasi akan bertambah, sehingga tentunya hasil pasti akan maksimal.
Oke, saya rasa itu saja untuk pengenalan tentang desain. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada pengenalan CorelDRAW 2018. Jadi sebenarnya hampir sama semua. Di bagian atas ada title bar. Kemudian bagian kedua ada namanya menu bar. Ada file, ada edit, ada view, layout, kemudian objek, efek, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada toolbar bagian bawah. Nah, kemudian di sisi kiri, nah ini yang sangat terpenting, toolbox. Nah, di sini nanti kita akan mengambil suatu objek yang kemudian kita edit di area kerja atau text area. Nah, ini area kerja atau lembaran kerjanya. Jadi hampir sama juga dengan aplikasi yang lain. Ada area kerja Photoshop, kemudian Microsoft Office Word, dan lain sebagainya. Kertasnya juga ada A4, F4, panjang, kemudian pendek. Nah, kemudian selanjutnya ada ruler, ada misternya juga sebagai pembatas atau sebagai penyeimbang nanti ketika kita ngedit. Nah, kemudian di sini ini adalah folder lembaran baru. Nah, ketika kita ingin membuka lembaran baru lagi, tinggal mengklik ini saja. Jadi dia sudah membuka folder baru tanpa harus meminimize folder yang sebelumnya, karena dia langsung tampil di sisi kanan. Jadi bisa kita tinggal klik. Nah, kemudian satu folder ini, satu area kerja ini bisa kita jadikan beberapa halaman. Jadi sama dengan Microsoft Office. Klik kanan, kemudian insert fact. Nah, 1, 2, 3. Jadi ini ada 3 halaman. Nah, kemudian selanjutnya di sisi kanan ada color palette. Ini sangat kita butuhkan. Ini sangat membantu dalam proses editing dan sangat menentukan baik atau tidaknya suatu editing, tergantung pada bagaimana kita memberikan warna. Kemudian mungkin terakhir ada scroll. Nah, ini juga sangat penting untuk melihat tampilan yang kita edit, memperbesar atau memperkecil. Nah, ini tentunya disarankan dan sangat disarankan untuk menggunakan mouse dalam proses editing apapun itu, video, gambar, bahkan desain rumah. Sangat diperlukan yang namanya mouse. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan yang pertama ini tentang pengenalan aplikasi CorelDRAW 2018. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.